Ada sukacita cuma Tuhan berikan senyum kiri kanan Anda. Karena ada sukacita harus senyum. Tidak ada orang sukacita itu meremut. Baik, saudara-saudara, masa raya Natal yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, berita Natal bagi kita pada malam hari ini. Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-20. Firman Tuhan bagi kita. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bersama dengan tentara bala surga ya Tuhan, saat ini kami begitu bersukacita untuk mempermuliakan Engkau, karena kami boleh merayakan akan Natal, peristiwa kelahiran 2000-an tahun yang telah lewat. Bersama dengan jemaat Gereja Kalimantan Evangelis, jemaat Immanuel Barotongko, kami sekalian boleh dihimpunkan untuk mempermuliakan nama. Dan kami pun sebentar akan mendengar akan berita Natal bagi kami. Kami memohon kekuatan dari Tuhan untuk memimpin kami semua menuju pada pengertian tentang berita Natal bagi kami. Baik kami yang ada di dalam ruangan gedung gereja ini ataupun saudara-saudara yang ada di luar gedung gereja ini, biarlah kami sama-sama mempersiapkan diri kami, hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai seperti apa yang telah dikatakan kepada mereka. Masa raya Natal yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berita Natal yang didengar oleh dunia dan manusia itu bukanlah suatu berita atau
apakah satu dongeng atau cerita sekedar cerita. Karena berita Natal itu suatu fakta. Fakta sejarah saudara-saudara dikasihi, karena berita Natal itu tercatat dalam sensus zaman Kaisar Agustus. Menjadi suatu fakta bahwa bayi itu akan lahir dari seorang perawan Maria. Menjadi suatu fakta bahwa secara fisik ia sebagai manusia sejati dan dalam rupa seorang bayi. Dan sebagai satu fakta bahwa kelahirannya itu disaksikan oleh para gembala-gembala. Oleh sebab itu, masa raya Natal yang dikasihi di dalam Tuhan, boleh dikatakan bahwa peristiwa Natal itu bukanlah peristiwa yang bisa kita anggap remeh. Tidak bisa kita menganggap bahwa berita Natal itu sebagai sesuatu yang kita sepelekan di dalam sejarah, karena ia adalah realita, kenyataan atau fakta yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, Natal itu harus kita sambut dengan kesungguhan hati. Natal itu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, harus kita respon dengan satu sikap yang benar dalam kehidupan kita. Hanya saya katakan tadi, Natal itu tidak boleh kita anggap sepele dan kita remehkan sehingga yang penting perayaan saja, yang penting jalan saja. Tidak seperti itu. Natal itu sungguh-sungguh harus kita rayakan dan kita respon dengan baik, dengan benar dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, masa raya Natal yang dikasihi di dalam Yesus, kita melihat dalam pembacaan kita pada malam hari ini bagaimana keantusiasan para gembala-gembala di saat mereka mendengar berita kelahiran Yesus itu. Keantusiasan ini masa raya Natal yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, atau berita yang mereka dengar tentang kelahiran itu tidak membuat mereka berdiam diri sebagai para gembala. Mereka tidak berdiam diri begitu mereka mendengar berita itu. Tetapi sebaliknya, setelah mereka mendengar berita kelahiran Yesus, mereka justru bergegas untuk menemui Yesus. Dikatakan dalam firman Tuhan, marilah kita pergi ke Betlehem. 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Jadi bukan diam, tetapi mereka merespon. Mereka bertindak terhadap apa yang mereka dengar, saudara-saudara. Dan di sini kaum jemaat Tuhan, masa raya Natal yang dikasihi, pada titik ini kita bisa memahami bahwa berita Natal sudah selayaknya
bayi Yesus. Ada suatu peristiwa iman yang dialami oleh para gembala-gembala ketika mendengar berita dari malaikat. Ada peristiwa iman yang didapatkan oleh para gembala-gembala ketika mereka pergi ke Bethlehem. Inilah masalah yang Natal yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi satu catatan penting dalam peristiwa Natal. Satu catatan penting dalam peristiwa Natal yang diberikan oleh PGI KW, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Iman para gembala ini bukanlah iman yang pasif. Iman para gembala ini bukanlah iman yang diam. Tetapi iman para gembala ini adalah iman yang aktif, terwujud dalam suatu pergerakan. Tatkala mereka mendengar berita tentang kelahiran itu dan pergi ke Bethlehem menjumpai keluarga kudus. Inilah iman para gembala, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kepergian mereka seperti yang dikatakan firman Allah. Di saat mereka sampai, mereka memuji dan memuliakan Allah. Dan ketika mereka pulang, mereka memuji dan memuliakan Allah. Kenapa? Karena saudara-saudara yang dikasihi, sesuatu yang mereka saksikan di Bethlehem itu sesuai dengan berita yang diterima, yang telah diberitakan oleh para malaikat. Hingga mereka memuji dan memuliakan Allah. Realitanya benar, tidak ada bohong, bukan hanya berita sekedar berita hoax. Fakta, di Bethlehem mereka menyaksikan bayi Yesus itu. Di Bethlehem mereka bertemu dengan keluarga kudus itu, Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa kaum gembala adalah kaum yang termarginalkan di dalam kehidupan mereka. Satu kaum yang tersisih, ya, itu adalah para gembala-gembala. Dalam masa pada zaman bangsa Israel, mereka adalah satu golongan yang termarginalkan atau yang tersisih dari kehidupan bermasyarakat. Tetapi Allah justru menyatakan keterpihakannya kepada gembala-gembala yang tersisih. Nabi Yeskiel menggambarkan Allah itu sebagai gembala yang menyelamatkan kaum Israel. Dan Yohanes mencatat bahwa Yesus menyebut dirinya adalah gembala yang baik. Kepada para gembala inilah berita keselamatan itu diteruskan. Dan para gembala inilah masa raya Natal yang dikasihi menjadi saksi iman satu peristiwa di padang Efrata dan di Bethlehem. Gerak cepat para gembala pergi ke Bethlehem menyatakan keantusiasan iman dalam diri mereka untuk bergerak, melakukan seperti apa yang dikatakan oleh para malaikat. Keantusiasan para gembala menyatakan satu iman yang aktif
Melewati pujian para gembala dalam peristiwa Natal Kristus ini, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mengajarkan kepada kita sebagai gereja Tuhan saat ini yang mengatakan dirinya adalah kaum Kristen, bagaimana cara diri kita ini mau siap sedia untuk memuji dan mempermuliakan Allah dalam kehidupan kita. Melewati peristiwa Natal Kristus ini mengajarkan kepada kita untuk percaya terhadap apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam kehidupan kita, bahwa setiap firman yang dinyatakan dalam hidup kita, setiap firman yang dinyatakan dalam kehidupan manusia itu pasti akan digenapi. Melewati peristiwa Natal Kristus ini, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, mengajarkan kepada kita untuk memiliki satu iman yang aktif, memiliki iman yang bergerak, iman yang kuat dalam kehidupan kita, yang mana nampak dan berdampak dalam kehidupan luar kehidupan kita. Jangan kita simpan iman itu, berita itu hanya untuk diri kita sendiri. Melewati peristiwa ini, saudara-saudara, mengajarkan kepada kita bagaimana iman kita ini siap untuk bersaksi tentang kehadiran Allah dalam kehidupan manusia. Inilah Natal. Ini Natal, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah Natal dalam kehidupan yang harus kita respon, yang harus kita sambut dengan baik dan benar. Berhenti merayakan Natal yang hanya sekedar formalitas dan melelahkan serta kering makna setiap tahun kita rayakan. Tidak ada arti. Kita harus belajar untuk mulai memberi makna tentang kesaksian Natal awal peristiwa 2000-an tahun yang telah lewat. Itu yang harus kita saksikan, bagaimana itu menjadi suatu sajian yang sedap didengar oleh dunia dan manusia. Jangan hanya merayakan Natal sekedar formalitas tetapi kering, tidak ada makna. Selesai Natal tidak ada makna kita bawa dalam kehidupan kita. Berhenti aja merayakan Natal. Kesaksian tentang Yesus ini harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Para gembala pergi memerintahkan Yesus yang adalah kepenuhan Allah. Para gembala ini pergi menyatakan Yesus yang adalah sumber kebenaran dan karunia. Para gembala ini pergi agar supaya setiap orang yang mendengar tentang berita Natal itu dapat menerima keselamatan itu. Jadi kita harus bisa memberi diri untuk hidup dalam kepenuhan Yesus, agar supaya masa raya Natal dikasih kita bisa bersuka cita dalam menyambut Sang Juru Selamat seperti tema yang diberikan oleh panitia Natal. Kita harus memberi diri kita dalam kepenuhan Yesus itu, hingga sukacita itu akan terlihat di dalam kehidupan kita. Bukan hanya menyambut Juru Selamat saja kita merayakan Natal ini, tetapi mari kita jangan lupa bahwa peristiwa Natal